Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul motivasi. Pendekatan terhadap motivasi. Motivasi berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi sejatinya dilatar belakangi oleh interaksi seseorang dalam kondisi tertentu yang dihadapinya. Oleh karenanya, terdapat perbedaan tingkat motivasi yang ditujukan oleh masing-masing individu dalam menghadapi kondisi tertentu dibandingkan orang lain yang menghadapi situasi yang serupa. Dengan demikian, motivasi adalah salah satu hal yang sangat penting di samping kemampuan pegawai terhadap kehidupan berorganisasi dalam meningkatkan prestasi kerjanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat akan pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Teknik pendekatan terhadap motivasi kerja. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan pondasi bagi perilaku kerja adalah adanya pemenuhan kebutuhan. Motivasi kerja akan muncul apabila kebutuhan terpenuhi seperti yang dikemukakan oleh Maslow tentang hierarki kebutuhan individu, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif adalah suatu teknik motivasi kerja dengan mempengaruhi dari luar diri. Rumus teknik komunikasi persuasif adalah Adidas sebagai berikut. Attention, yaitu perhatian yang penuh. Desire, yaitu hasrat dan keinginan yang besar. Interest, yaitu ketertarikan dan minat. Decision, yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Action, yaitu aksi nyata. Satisfaction, yaitu kepuasan atas hasil yang telah diraih. 3. Mengatasi racun motivasi. Salah satu faktor utama dalam mencapai kinerja yang tinggi adalah motivasi. Hal ini berhubungan juga dengan sejauh mana komitmen seseorang terhadap pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Para karyawan yang kurang bersemangat atau motivasinya rendah, pada dasarnya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pekerjaan itu sendiri. Berikut tanda-tanda karyawan yang termotivasi dengan baik. Pertama, menyikapi setiap pekerjaannya dengan positif. Kedua, membantu pekerjaan orang lain dengan tulus. Dan yang ketiga, dapat menjaga keseimbangan sikap dalam berbagai kondisi. Sedangkan tanda-tanda karyawan yang termotivasi dengan buruk, yaitu yang pertama, tidak kooperatif dengan tim, tidak mau jadi sukarelawan, dan selalu datang terlambat tapi pulang lebih awal. Cara mengatasi penurunan motivasi. Kerap kali terjadi kerugian yang dialami karyawan dan perusahaan akibat tidak adanya motivasi. Masalah tersebut dapat diantisipasi dengan pendekatan berikut. Pertama, pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif atau mengatasi adalah mengkategorikan apakah permasalahan yang timbul berpengaruh terhadap motivasi penting atau tidak. Jika masalahnya tidak terlalu penting, maka jangan sampai dijadikan beban. Tapi jika ternyata permasalahan itu penting, maka perlu untuk dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang, seperti atasan atau konselor, guna segera menemukan jalan keluarnya. Kedua, pendekatan antisipatif. Karyawan disarankan untuk bekerja sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila merasa gelisah,
Karena hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, maka sebaiknya menenangkan diri di luar ruang kerja dengan cara yang diyakini berhasil. Karyawan hendaknya dapat bersikap dan berpikir positif dalam pekerjaannya. 4. Teori motivasi dan penerapannya. Kemampuan manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan bawahan sangat menentukan efektivitas manajer. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Namun, motivasi juga tidak dapat dilihat atau diukur secara langsung, melainkan disimpulkan dari perilaku orang yang tampak. Teori motivasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, teori kepuasan. Teori ini memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Teori ini berpusat pada perhatian kebutuhan individu dalam menjelaskan kepuasan kerja, perilaku kerja, dan sistem imbalan. Teori ini terdiri dari 1. Teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia, di mana pada dasarnya teori X adalah negatif dan teori Y adalah positif. 2. Teori motivasi pemeliharaan dari Herzberg. Faktor-faktor pemelihara mencegah merosotnya semangat atau efisiensi dan perbaikan pada faktor pemelihara akan mengurangi atau bahkan menghilangkan ketidakpuasan kerja. 3. Teori ERG Adelpher dari Clayton Adelpher meliputi 1. Eksistensi, yaitu kebutuhan yang terpuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, udara, air, gaji, dan kondisi pekerjaan. 2. Hubungan atau keterkaitan, yaitu kebutuhan yang terpuaskan dengan adanya hubungan sosial interpersonal yang mendalam. 3. Pertumbuhan, yaitu kebutuhan yang terpuaskan oleh seorang individu yang menciptakan kontribusi secara kreatif. Teori ini menentang teori Maslow bahwa individu akan memuaskan kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Menurut teori ini, jika kebutuhan urutan tinggi terhalang, maka akan menimbulkan hasrat individu untuk meningkatkan kebutuhan yang lebih rendah. 4. Teori prestasi dari McClellan dan Murray meliputi 1. Kebutuhan prestasi atau need for achievement, yaitu keinginan untuk mengungguli atau lebih sukses. 2. Kebutuhan kekuasaan atau need for power, yaitu keinginan untuk mengambil kendali. 3. Kebutuhan berafiliasi atau need for affiliation, yaitu keinginan untuk berhubungan interpersonal yang mendalam. Teori motivasi yang kedua adalah teori-teori proses. Teori ini terdiri dari 1. Teori penguatan atau teori pembentukan perilaku berdasarkan B.F. Skinner. Mengacu pada hukum pengaruh atau law of effect, teori ini sepakat bahwa perilaku yang disertai dengan konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan konsekuensi hukuman cenderung tidak diulang. 2. Teori pengharapan. Seseorang diperkirakan akan menjadi pelaksana dengan prestasi tinggi jika mereka melihat 1. Suatu kemungkinan yang tinggi bahwa usaha mereka akan mengarah ke prestasi tinggi. 2. Suatu probabilitas tinggi bahwa prestasi akan mengarah ke hasil yang menguntungkan. 3. Hasil tersebut dapat menjadi pemikat efektif. 3. Teori keadilan. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan cenderung membandingkan masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaan dalam bentuk pendidikan, latihan, dan usaha dengan hasil dan penghargaan yang mereka dapatkan, seperti membandingkan balas jasa yang didapat karyawan lain untuk pekerjaan yang sama. 4. Teori penentuan tujuan dari Edwin Locke. Teori ini menyepakati bahwa sumber utama dari motivasi kerja adalah adanya tujuan nyata. Artinya, tujuannya adalah memberitahukan kepada seorang karyawan tentang apa yang perlu dikerjakan dan berapa banyak upaya yang harus dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.